Babi gemuk, kita sampai. Layanin dia dengan baik. Sahabat terbaikku dan pacarku bilang mereka akan mengajakku bepergian, tapi malah mereka memperdagangkanku ke pedalaman. Tapi mereka tidak tahu, desa tempat mereka menjualku, Sungai Angker, sebenarnya adalah rumahku, dan aku satu-satunya putri Sungai Angker. Hei, Ibu. Bunga, apakah kamu punya cukup uang jajan? Jika tidak, aku akan mentransfer lagi 5 juta dolar untukmu. Aku punya cukup, Ibu. Bunga, jika di luar terlalu berat, kembalilah dan jadilah kepala desa. Kakek, aku baik-baik saja. Jangan khawatir tentangku. Selama kamu pergi ke sekolah, Arya sangat khawatir padamu. Arya, mari sapa Bunga. Bunga, apakah ada yang menindasmu di sekolah? Arya, tidak ada yang menindasku. Mereka semua sangat baik. Bunga, apakah kamu belum pulang kerja? Arya, aku harus pergi, bicara nanti. Pulang kerja? Dia seharusnya di sekolah. Apakah ada yang menindasnya? Siapa yang berani menindas Bunga kita? Dia permata hati kami. Siapapun yang menindas Bunga, akan kubuat dia menyesal lahir. Jangan. Kamu janji akan melindungiku. Melindungimu? Kamu nggak benar-benar berpikir aku suka kamu, kan? Lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak sebanding dengan kelingking Citra. Kamu minta tolong Bayu? Haha, lucu sekali. Kamu nggak berpikir Bayu benar-benar suka kamu, kan? CKCKCK, lihat muka kamu sendiri. Jelek dan gemuk, dan kamu pikir kamu pantas pacaran dengan idola kelas. Dia benar-benar pikir aku suka dia. Sombong angkuh. Begitu kita jual dia ke pegunungan, kita bisa dapat setidaknya 50.000 dolar. Lalu, aku akan beli Cantika yang terbaru. Kamu dapat kuda terbang baru. Gimana menurutmu? Lebih dari 50.000 dolar. Aku lihat online, jantung, ginjal. Kalau dijual terpisah, harganya jadi 2 kali lipat. Kamu jelek banget. Bayu pura-pura pacaran sama kamu, itu sangat menyiksanya. Kamu nggak tahu, setelah menyentuhmu, dia menggosok tubuhnya sampai merah di kamar mandi, menjijikkan. Kamu sebaiknya berdoa agar terjual dengan harga bagus. Kalau tidak, 1 kilometer menuju tujuan, perkiraan tiba dalam 5 menit, sekarang takut. Aku takut. Takut kamu tidak mati utuh. Sejak aku kecil, yang aku tahu hanyalah kakek adalah kepala suku Sungai Angker, dan ibu adalah bos Sungai Angker. Ayahku meninggal muda, meninggalkanku sebagai putri satu-satunya, jadi mereka selalu sangat protektif padaku. Hehehe. Jalan kecil. Lalu, pada ulang tahunku yang ke-18, Ayo jadi istri penggantiku. Hahaha. aku baru sadar betapa kejam siksaan mereka metode yang sebenarnya. Aku akan memanggil polisi. Bunga, siapa yang mengganggumu? Inilah yang terjadi. Sejak saat itu, aku bersumpah aku akan belajar untuk keluar dari pegunungan dan meninggalkan rumah yang kejam dan bengkok ini selamanya. Oh, aku sangat takut. Kenapa tidak suruh aku pulang saja? Aku bisa melupakan masa lalu. Aku pasti tidak akan melaporkanmu ke polisi. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, apa yang akan terjadi padamu akan sangat menakutkan. Aku bersumpah. HMPH, kamu mau menakut-nakuti siapa? Membiarkanmu pulang? Mimpi kali. Bahkan orang bodoh pun akan memanggil polisi. Masa kamu tidak memanggil polisi? Kamu pikir aku bodoh? Lagi pula, kalau kamu pergi, siapa yang akan kujual ke Arya? Bagaimana aku dapat uang? Arya? Mungkin kontak mereka adalah Arya? Arya yang paling kejam. Aku sudah muak denganmu. Dasar penjilat, selalu merayu guru.
Hari ini dia perlu diberi pelajaran. Ah, Kamu ngapain? Kamu cari masalah. Bunga. Aku akan membuat mereka yang mengganggumu membayarnya. Kamu dengar? 3 orang yang mengganggu Bunga, seluruh keluarganya hilang. Polisi bahkan datang ke sekolah. Mungkin mereka dijual ke luar negeri? Hei, kamu dengar? Ku dengar dulu di sekolah, dia sering diganggu dengan parah. Ya, entah apa yang terjadi. Bunga, mulai sekarang tidak ada yang akan mengganggumu. Pecundang miskin. Tahu berapa harga tas ini? $20.000. Kalau kamu kasih aku $20.000, aku akan melepasmu. Gimana? jadi kamu cuma mau uang? $20.000, aku bayar. Semuanya aku kasih ke kamu. Bahkan $50.000. Hahaha. Kamu punya uang? Punya. Aku benar-benar bisa kasih kamu $50.000. PAVT. Kalau kamu benar punya uang, masih mau pakai kaos lusuh itu? Jangan bikin kami tertawa, hahaha. Aku cuma tidak mau pakai uang haram keluargaku. Dan aku tidak mau mereka tahu di mana aku kuliah. Di mata mereka, itu membuatku terlihat tidak aman dan miskin. Hei, tas gading baru ini cukup bagus. Membuat kulitmu terlihat sangat putih. Hanya $20.000. Itu bukan apa-apa. Kirim ke sekolahku malam ini, dan aku akan mengirim sisanya malam ini. $15.000 untuk jantung. $20.000 untuk 2 ginjal, ditambah organ lainnya. Cukup untuk kuda terbang 911 bekas. Sekarang harga tetap untuk menjual orang, bukan berdasarkan organ per individu. Kecuali kau punya peralatan profesional untuk mengangkutnya secara terpisah. Untuk transaksi pribadi satu orang, paling banyak $5.000. Serius? Jika itu tidak cukup, kartu yang diberikan ibuku punya $5 juta untuk uang sakuku, aku akan memberikan semuanya padamu. Kau terlalu banyak bicara. Kau masih berbohong, berusaha membuat kami melepaskanmu. HMPH. $5 juta? Ya, tentu. Kau tidak benar-benar berpikir kau gadis kaya yang cantik. Hahaha, itu lucu sekali. Berhenti melamun, duduk manis saja dan tunggu untuk dijual. Kau akan menderita lebih sedikit. Jangan sok tahu tentang pasar perdagangan manusia. Kau tidak tahu apa-apa. Seolah kau pernah terlibat. 500 meter ke tujuan, estimasi waktu tiba 2 menit. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, desa yang kau tuju adalah kampung halamanku. Aku satu-satunya putri di desa itu. Apa? Jangan lihat. Sakit sekali. Berhenti menginjak saya, tolong. Sial, masih berbohong. Kamu pikir aku tidak tahu kamu anak yatim piatu? Kamu bilang punya kampung halaman. Bercanda, lihat baik-baik, ini dari awal semester. Ketua kelas menyuruh kita isi formulir data keluarga. Di sini tertulis jelas, kamu yatim piatu. Dan dari panti asuhan, yang sudah tutup. Itu hanya untuk menyembunyikan identitasku, jadi aku mengarang. Menyebalkan, telingaku sakit karena kebisingan ini. Dasar pecundang miskin, kamu benar-benar pikir aku mau berteman denganmu? Lihat dirimu yang menyedihkan dan miskin, mencuci 2 kaosmu di asrama setiap hari, kamu bau miskin. Menjijikkan. Oh, iya. Kaos kakiku Valeriana. Kamu harus bayar. Hampa, cuma $50? Itu bahkan tidak cukup untuk sebagian kecil. Itu salahmu karena banyak bicara. Sepatu Santo Leo kotor lagi. Menyebalkan. Tidak apa-apa. Setelah kita jual orang bodoh ini, kita belikan kamu 10 pasang. Kita sampai. Kenapa tempat ini kotor sekali? Sepatuku jadi kotor. Tahan saja. Kita pergi begitu dapat uang.
Setelah kita beli mobil baru, kita tidak akan pernah kembali ke tempat tertutup ini. Arya, Arya, ini aku. Arya, kami dapat dia. Lihat, apakah dia bekerja untukmu? yang ini pembohong sejati. Kau harus menjinakkannya dengan baik. Patahkan anggota tubuhnya jika kau mau. Jangan biarkan dia kabur. Dia hanya yatim piatu, tak ada yang menjaganya. Tak ada yang peduli jika dia hilang. Silakan, bersenang-senanglah dengannya. Mereka adalah yang bersumpah mencintaiku sahabat dan kekasihku. Aku berharap aku menyadarinya lebih cepat. Baiklah, biarkan mereka merasakan akibatnya sendiri. Aku tidak akan bergerak sedikit pun. Arya, $5.000 untuk satu barang dagangan, kan? Jalang ini dalam kondisi bagus, yang ini akan mudah dijual. Bagaimana kalau $6.000? Tidak. Kau membawa satu orang utuh. Satu orang punya satu harga, paling banyak $5.000. Jalan itu yang menyebutnya. Arya, kami berkendara jauh dari kota. Jalanan gunung sangat berat. Bensin dan tol membuat kami keluar banyak uang. Dan untuk membawanya keluar, kami mengarang cerita perjalanan. Itu sangat merepotkan. Bisakah kau menambah sedikit? Ya, Arya, kami memilih yang ini sendiri. Entah kau simpan dia untuk dirimu sendiri atau jual lagi, kau pasti untung. $5.000 benar-benar terlalu sedikit. $5.000, tidak lebih. Ambil atau tinggalkan, jika tidak, bawa dia kembali. Jangan buru-buru pergi, ayo kita bicarakan. Arya, lihat. Ini mahasiswi asli. Muda dan bersih. Barang utama. Beraninya kau? Beraninya kau? Aku sudah tahu. Aku dan Arya tumbuh sebagai kekasih masa kecil. Dia pasti akan mengenaliku. Jika aku memohon pada Arya, dia pasti akan melepaskanku. Semua akan berakhir. Kau berani macam-macam denganku? Lihat benda ini, gemuk seperti babi, semua lemak itu. Paling berharga $2.000. Tidak ada orang di desa kita yang mau itu. Dia tidak mengenaliku. Bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Benar, wajahku berlumuran darah. Aku kotor semua. Dan aku diseret di jalan tanah itu begitu lama. Lagi pula, aku makan gila-gilaan beberapa bulan terakhir. Tidak ada disiplin sama sekali. Berat badanku naik penuh 22 kilogram. Bagaimana mungkin dia bisa mengenaliku? Apakah benar-benar sampai begini? Tidak ada cara untuk mengubahnya. Tidak mungkin, hanya $2.000. Kau mencoba menipuku? Aku akan menuntutmu. Kau berteriak pada siapa? Ayo, tuntut aku kalau bisa. Kita lihat saja. Apakah mereka lebih cepat? Atau pisauku? Kita nggak bisa bikin dia marah sekarang, atau kita nggak akan dibayar, atau kita akan mati di sini. Maaf, Arya. Aku keterlaluan. Cuma harganya nggak sesuai dengan yang kita sepakati online, jadi ya, wajar kalau kecewa. Arya, jalang ini benar-benar sehat. Kami pakai 3 bungkus obat untuk membuatnya pingsan. Kebanyakan orang nggak akan bertahan selama itu. Kalau orang kaya mau membeli organ tubuhnya, dia bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Aku sudah punya wanita yang kucintai. Jangan pamer di depanku. Kalau dia tahu, kamu akan dalam masalah besar. Aku sangat ingin memutuskan hubungan dengannya dan bersikap dingin padanya. Kamu yakin nggak perlu aku antar ke kampus? Enggak, apa-apa. Makasih. Bunga, langsung pulang ya kalau waktu istirahatmu mulai. Kalau kamu rasa naik bus terlalu melelahkan, aku akan jemput pakai mobil. Enggak apa-apa. Aku punya banyak kelas di kampus dan waktu luang nggak banyak. Aku akan pulang setelah lulus. Kamu nggak perlu jemput aku. Aku berangkat sekarang ya. Selama ini, aku tertipu oleh rayuan manis Bayu dan sikap lembut Citra, sambil mengabaikan orang yang benar-benar mencintaiku. Ngomong-ngomong, kamu sebaiknya jaga jarak 15 kaki dariku, atau dia akan cemburu. Seorang penjual manusia bisa punya perempuan yang dia suka. Nggak takut dijual? Kamu lihat apa? Mungkin perempuan itu lebih jelek dari kamu. Babi gemuk, masih aja makan padahal udah segendut ini. Ini semua salahmu. Kalau enggak, harganya nggak bakal turun kayak gini.
Kamu nggak tahu malu banget jadi pacarmu. Teman-teman sekos pada ngejekin aku. Aku aja males keluar. Kamu ngerti nggak gimana sengsaranya aku? Jadi itu alasannya. Bayu selalu ngajak aku keluar malam-malam. Aku kira karena dia sibuk kuliah di siang hari, ternyata dia takut dilihat bareng aku. Dia malu sama aku. Kenapa telat banget? Kamu menyebalkan. Teman-teman akrabku pada nanya kenapa aku bergaul sama orang yang dikasihani ini. Dia bau miskin. Malu banget. Hei, aku punya ide. Aku foto jelek babi gemuk ini, dijadiin meme, dan kukirim ke teman-teman cewekku. Hahaha, lucu banget. Hahaha. Berhenti. Di Sungai Angker, dilarang memotret. Hapus itu. Oke, Arya. Kami akan menghapusnya sekarang. Cepat, hapus. Oke. Bangun dan pergi. Meskipun Arya tidak mengenaliku, Ibu Dewi dan yang lain memperlakukanku seperti anak sendiri, aku yakin mereka akan mengenaliku. Begitu aku di desa, Citra dan gengnya akan mati. Lepaskan aku. Kalian semua akan mati. Masih berpikir untuk lari? Gadis nakal sekali. Masih ingin kabur? Masih berani kabur? Itu akibatnya kalau banyak bicara, masih mengutuk kami. Kamu terlalu berani. Cukup, kenapa buang-buang kata padanya? Dia akan menjadi sapi perah kita. Rahasia mural ini, hanya aku dan Arya yang tahu. Dia pasti akan mengenaliku. Hahaha. Bunga, kalau aku besar nanti, aku akan menikahimu. Bunga ingin menjadi pengantin Arya. Ini gambar yang aku dan dia buat. Tidak tahu kamu punya selera bagus. Arya, ini aku. Ini aku. Aku Bunga. Di bawah batu ini ada cincin rumput anyaman yang dulu kita buat. Hanya kita berdua yang tahu rahasia ini. Begitu dia melihat cincin rumput anyaman yang dia buat sendiri, dia pasti akan mengenaliku. Pergi. Tanda cinta kita. Berani-beraninya kamu menyentuhnya? Menjauh. Tidak. Ini aku Bunga. Kamu cari masalah, Jalang. Kenapa kau lari? Maaf, Arya. Aku akan urus Jalang ini. Aku pastikan dia diam di sini. Mereka menyuruhmu menjemput orang ini aja? Sia-sia perjalanan ini. Dia juga tidak terlalu bagus. Barangnya sudah sampai. Kita ditipu oleh dua mahasiswa itu. Mereka membesarkannya di internet, kira barang bagus. Dia kurus waktu awal sekolah, tapi sekarang gemuk dan jelek. Biarin aja dia lapar beberapa hari. Pasti dapat harga bagus. Ya, dan dia sangat rajin dan kuat. Dia bisa kerja 10 pekerjaan sehari. Dia setara 10 orang. Tolong, Arya, beri kami harga lebih tinggi. Kurung dulu. Nanti bicarakan harga. Tunggu, kenapa dia kelihatan akrab? Ibu Sari, ini aku. Aku Bunga. Aku Bunga, yang ibu lihat tumbuh besar. Boleh aku main sama kamu? Jangan main sama dia. Dia bajingan tanpa bapak. Sial. Pergi. Siapa yang berani mengganggu anakku? Berani-beraninya kau mendorongnya? Berani-beraninya kau memanggilnya bajingan? Dia memang bajingan yang tidak diinginkan. Bungaku punya kakek yang menyayanginya. Dan ibunya melindunginya. Dan aku, Ibu Sari, dia putri kecil kita. Kamu orang luar, berani bergosip? Maaf, Ibu Sari, maaf. Ibu Sari, kepalaku sakit. Sakit, sayang? Biarkan aku meniupnya. Ditiup sedikit, bakal terasa lebih baik. Mulai sekarang, selama aku di sini, tak ada yang berani menyentuhmu. Siapapun yang mengganggumu, akan aku hajar. Ibu Sari? Ini, makan permen, tidak akan sakit. Aku akan belikan kamu permen setiap hari. Tak akan ada yang menyakitimu. Oh, aku ingat,
kamu. Aku tahu. Ibu Sari sudah kenal aku sejak kecil. Dia pasti mengenaliku. Kau mahasiswi, kan? Kamu baru bilang yang baru itu seorang mahasiswi, maka harganya bisa naik 50%. Mahasiswi itu berpendidikan. Hei, pemuda, kau melakukannya lagi. Ibu Sari juga tidak mengenaliku. Tidak adakah yang bisa menyelamatkanku? Arya, lihat, Ibu Sari baru bilang mahasiswi itu berharga, pintar dan sehat. $5.000 itu tidak banyak. Ya, Arya, kita sudah sepakat. Baiklah, jadi $5.000. Terima kasih, Arya. Aku ingin tas cantika itu. Baiklah, terserah. Oh, omong-omong, gadis di asrama sebelah, Ayu itu cukup menyebalkan. Kemarin dia membantahku, bagaimana kalau kita jual dia lain kali? Tentu, terserah. Dia mengganggumu. Kakek, yang ini seorang mahasiswi dari Universitas Samudra. Benar, kakek, mata kakek paling tajam. Dia pasti akan mengenaliku. Mata itu persis seperti mata sayangku. Ya, kakek, ini aku. Tolong selamatkan aku. Meskipun gemuk, kamu tetap terlihat baik hati. Jika nafsu makan sayangku sebagus ini, itu akan luar biasa. Beruntung. Kakek, ini aku, Bunga. Kamu tidak kenal aku? Baiklah, beri mereka $6.600. Untuk keberuntungan. Cucuku tidak pernah suka makan sejak kecil. Kurus sekali, kasihan. Menyakitkan hati kakek. Siapa sangka lemak si jalang ini akan berguna. Seharusnya dia dibiarkan makan lebih banyak. Bisa menjualnya seharga $66.000. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya agar kakek mengenaliku? Mata bungaku seperti mata rusa. Cerah, berkilau, dan bulat. Hanya sepasang seperti itu di seluruh dunia. Aku tahu. Kakek pasti akan mengenali mataku. Kenapa kamu menatapku seperti ingin kabur? Biarkan aku bilang, setelah kamu di sini, jangan berpikir untuk main-main. Aku jadi gemuk banget. Kelopak mataku tertutup lemak. Aku seperti orang yang berbeda sekarang. Kakek pasti tidak akan mengenaliku. Apa yang akan kulakukan? Oh iya, kalung. Kakek memberiku kalung ini untuk ulang tahunku. Dia pasti akan mengenalinya. Apa itu di tanah? Kakek mengenali kalung emasku. Akhirnya aku selamat. Kakek membuat gembok emas ini sendiri. Dia bahkan mengukir nama kita di bagian belakang. Itu adalah berkahnya untukku. Jika dia mengambil gembok emas besar itu, pasti dia akan mengenaliku. Apakah itu kalung emas di tanah? Barang semahal itu? Kenapa tidak kamu simpan lebih awal? Uang tidak datang semudah itu. Maafkan aku, kakek. Kali ini salahku, itu tidak akan terulang lagi. Sial. Kakek lupa kacamata bacanya hari ini. Gembok emas besar ini adalah hadiah dari kakek untuk ulang tahunku tahun lalu. Arya belum pernah melihatnya, jadi dia tidak bisa mengenalinya. Lihat dirimu. Bagaimana aku bisa percaya padamu begini? Kita hampir kehilangan lebih dari $10.000. Kenapa emas sekarang mahal sekali? Aku benar-benar ingin membeli gembok emas besar. Kamu suka gembok emas model begini? Ya, persis seperti ini. Di mana kamu beli barang tiruan ini? Kelihatannya sangat asli. Itu bukan barang tiruan. Itu emas asli. Kakek memberikannya padaku untuk ulang tahunku. Bunga, berhenti bercanda. Gembok emas besar sekali, setidaknya seharga $1 juta. Mana mungkin keluargamu punya uang sebanyak itu? Iya, bukannya kamu bilang kamu yatim piatu. Dari mana datangnya kakek ini, Bunga? Ternyata kamu lebih sombong dari aku. Tak kusangka, leher pecundang miskin itu ada kalung emas asli. Rugi besar. Kalau tahu itu asli, seharusnya aku langsung ambil dulu. Tidak, kita tidak boleh biarkan mereka punya kalung ini. Itu, gembok emas besar itu milikku. Bayar di tempat. Kamu mau mundur? Mereka akan menjemput barang dagangan. Klien besar. Bayar $20.000 per orang, batch kita ini akan laku sebesar itu totalnya. Pemboros besar. Itu orang yang bisa. Menghabisi orang dalam 3 hari, Bapak Wijaya. Ya, itu dia. Ayo, antar barang ke Bapak Wijaya sekarang. Kalau aku naik truk itu, aku benar-benar akan mati. Begitu mobil meninggalkan desa, aku akan diserahkan ke klien. Semua sudah berakhir. Sampai jumpa, jalan kecil.
Tidak, tidak. Aku tidak mau ikut mereka. Tunggu. Itu ibu. Ibu, ini aku. Kau datang untuk menyelamatkanku? Ku dengar kamu juga kuliah di kota A. Ibu tidak mengenaliku. Lagi pula, aku kotor sekarang. Ibu pasti tidak akan mengenaliku. Kebetulan sekali, bunga saya juga kuliah di kota A. Ku dengar di sana lembab sekali. Sayangnya aku tidak pernah sempat mengunjunginya. Bagaimana cuaca di sana? Juga, aku penasaran apakah bunga sudah makan dengan baik. Mungkin kalian berdua bahkan sekelas. Ibu, jika ibu khawatir, saya akan antar ibu ke kota A besok untuk mencarinya. Tidak apa-apa. Dia bilang dia punya terlalu banyak kelas. Dia sibuk dengan sekolah. Dia akan kembali kalau sudah senggang. Ah, aku tahu. Kamu hanya rindu anakmu. Aku juga rindu padanya. Dia sangat lembut. Aku benar-benar khawatir seseorang mungkin mengganggunya. Waktu kecil, dia diganggu oleh orang luar. Bekas luka di dahinya masih ada. Setiap kali aku melihatnya, hatiku hancur. Apakah Jalang itu punya bekas luka di dahinya juga? Dia tumbuh di panti asuhan. Dipukuli itu biasa. Punya bekas luka itu biasa. Hanya kebetulan, itu saja. Siapa yang berani mengganggu anak kita? Akan kupotong-potong dia. Tepat sekali, dia satu-satunya gadis di desa kita. Aku akan jujur dengan kalian. Sebenarnya, desa yang akan kalian datangi adalah kampung halamanku. Aku adalah satu-satunya putri di desa itu. Tunggu, Sungai Angker benar-benar memiliki putri tunggal? Apa Jalang ini serius? Tidak mungkin. Aku sudah kenal Bunga sejak lama, dan aku tidak pernah dengar dia anak tunggal. Dia tidak pernah pulang saat libur atau liburan musim panas dan dingin. Kalau dia benar anak tunggal, kenapa dia tidak pulang? Kalau kita biarkan Jalang ini berurusan dengan putri mereka, harganya bisa berlipat ganda. Aku juga setuju. Ibu, bukankah ini kebetulan kalau kita kuliah di universitas yang sama? Oh, jadi, ibu juga kuliah di kota A. Kalau begitu, katakan padaku, universitas mana yang ibu masuki? Universitas Samudra. Mungkin kita bahkan sekelas dengan putri ibu. Cuaca akhir-akhir ini buruk, dengan hujan deras berhari-hari. Kalau tidak, kami tidak berani membawa seseorang ke sini. Kami sudah membersihkan semua jejak di sepanjang jalan. Wah, kebetulan sekali, bungaku juga ada di Universitas Samudra. Ibu, jurusan apa putri ibu? Aku akan bawakan dia payung. Saat kami kembali, kami akan menjaganya. Kami akan merawatnya dengan baik, dan pastikan tidak ada yang lain di sekolah yang menindasnya. Saat kita kembali, kita akan merawatnya dengan baik. Kami akan memastikan dia dijaga dengan baik. Kami tidak akan membiarkan siapapun di sekolah menindasnya. Bersikaplah yang baik. Ibu sedang memikirkan putrinya. Kenapa kamu begitu khawatir? Orang mungkin mengira kamu adalah putrinya. Putri yang selama ini kamu impikan ada di sini. Kenapa kalian tidak ada yang mengenaliku? Aku heran ada apa dengan anak itu. Mengenai uang jajan 5 juta dolar yang kami berikan padanya, dia bahkan belum menghabiskan 1 sen pun. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku bisa mentransfer 50.000 dolar padamu sekarang juga. Sungguh. Jika itu tidak cukup, kartu yang ibu berikan padaku berisi 5 juta dolar. Akan kuberikan semuanya padamu. Bukankah pecundang miskin ini juga bilang punya kartu dengan 5 juta dolar dari ibunya? Bukankah itu terlalu kebetulan? Semuanya cocok. Mungkinkah dia benar-benar putri tunggal Sungai Angker? Mereka akhirnya percaya apa yang kukatakan. Sayangnya, sudah terlambat. Kakek dan ibuku tidak akan membiarkan mereka lolos. Tidak, Jalang itu pasti kenal putri ini. Dia sama sekali tidak terlihat kaya. Dia tidak seperti gadis kaya yang ku kenal. Tidak mungkin. Benar. Kami hampir tertipu dengan tipuanmu, dasar pecundang miskin. Ibu, aku tidak pernah marah padamu. Aku tidak pernah marah padamu. Bagaimana kalau dia terlalu pelit mengeluarkan uang dan tidak cukup makan?
Bagaimana kalau dia kurus karena kelaparan? Setelah mulai kuliah, aku sudah makan banyak hal yang tidak bisa kamu dapatkan kembali di kampung. Berat badanku naik terlalu banyak. Sial, kenapa aku tidak bisa tutup mulut? Kalau kamu khawatir, aku akan mentransfer lebih banyak uang untuknya nanti. Ya. Arya, kirim dia lagi 5 juta dolar. Kota besar tidak seperti tempat kita. Banyak hal yang perlu dibelanjakan. Jangan khawatir, Ibu. Kami akan menjaga sang putri dengan baik. Betul. Kami akan melakukan apapun untuk sang putri. Dan pastikan dia makan dengan baik setiap hari. Oke. Aku akan mengirim kalian berdua amplop merah berisi 8.800 dolar. Dan ingat untuk memastikan dia makan dengan baik. Dan suruh dia meneleponku. Dia sudah berhari-hari tidak membalas SMS-ku. Putrimu sangat beruntung memiliki Anda, Ibu. Jika ada gadis di asrama yang menindas putrimu, akan kuhancurkan dia. Sekarang banyak brengsek di kampus. Jika ada brengsek yang macam-macam dengan sang putri, akan kupukul dia sampai ibunya sendiri tidak mengenalnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika ada yang macam-macam dengan sayangku, langsung beritahu aku. Aku akan mengurusnya sendiri. Oh, omong-omong, Ibu, apa jurusan sang putri? Bahasa dan sastra Mandarin. Sayangku suka membaca sejak kecil. Dia mengambil jurusan bahasa dan sastra Tionghoa. Masuk ke program itu di Universitas Samudra, itu yang dia inginkan. Bunga, dia juga di Universitas Samudra, jurusan bahasa dan sastra Tionghoa. Jurusan sama, kelas sama, tidak ada bedanya. Bagaimana bisa? Kebetulan sekali. Putrinya dan Bunga satu jurusan. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Kebetulan, pasti kebetulan. Ibu, aku di sini. Jangan marah-marah, membuat keributan. Ibu tidak pernah bicara seperti itu padaku sebelumnya. Ibu, kebetulan sekali. Kami satu jurusan dengan putri, luar biasa. Kami mungkin sering bertemu di kampus. Itu akan memudahkan untuk menjaganya. Benar. Dunia ini sempit. Kami akan pastikan merawat putri dengan baik. Kami tidak akan membiarkannya mendapat masalah di jurusan. Lihat, putriku manis, kan? Lihat anakku, lucu banget, kan? Dia pendiam. Dia tidak suka bersosialisasi. Kalian harus lebih mendekatinya. Bantu dia dengan tugas kuliahnya. Banyak yang harus dihafal di jurusan bahasa dan sastra Mandarin. Perutnya lemah. Begadang belajar bisa memicu sakit perutnya. Awasi dia. Jangan biarkan dia begadang terlalu larut. Jika kalian melihatnya belajar larut di kelas, suruh dia kembali ke asrama dan istirahat. Bunga, ada apa? Aku belum banyak makan 2 hari ini, dan aku begadang untuk persiapan ujian akhir. Perutku bermasalah. Semua kebiasaan yang dia sebutkan cocok. Jadi ini benar-benar bukan kebetulan? Bukankah Bunga seorang yatim piatu? Bagaimana mungkin dia jadi putrinya? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Sejak kau berbohong padaku, nasibmu sudah ditentukan. Ibu Wati, anak buah Bapak Wijaya sudah menunggu di tempat biasa. Mereka mendesak kita untuk melakukan pengiriman. Tidak, aku tidak mau pergi, Ibu. Sudah larut. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi bicara sebentar. Ingat apa yang aku katakan. Jaga baik-baik sayangku. Oh, ngomong-ngomong. Nama sayangku adalah Bunga. Hei, ngomong-ngomong. Sayangku adalah Bunga. Kau kenal dia? Putrimu adalah Bunga. Kenapa kalian berdua memasang wajah aneh? Tidak apa-apa. Hanya saja, banyak orang di sekolah punya nama yang sama. Sepertinya banyak orang yang punya nama itu. Jalang kecil ini yatim piatu, pasti orang yang berbeda. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, desa yang akan kamu tuju adalah kampung halamanku. Aku anak satu-satunya di desa. Jika kau biarkan aku kembali sekarang,
Aku bisa mentransfer 50.000 dolar padamu segera. Sungguhan. Jika tidak, kartu yang diberikan ibuku berisi uang jajan 5 juta dolar. Aku akan berikan semuanya. Bunga adalah putrinya. Kita kacau. Kita benar-benar habis. Tidak. Kita tidak boleh biarkan mereka tahu. Kita harus mengeluarkan Bunga dari desa ini secepatnya. Tidak. Ibu, kami hanya sedikit kepanasan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Ibu. Kami akan berusaha terbaik menjaga putri. Untuk ujian tengah semester, kami pasti akan membantunya mengejar teori sastra. Benar. Ibu, orang-orang Bapak Wijaya telah tiba. Kami tidak akan mengganggu Ibu lebih lama. Silakan, lanjutkan. Kami akan kembali. Kami akan menjaga putri dengan baik. Bos, ada masalah di desa sebelah. Kita harus ke sana. Baiklah, ayo berangkat. Ibu, kami serahkan pada Ibu. Kami akan pergi sekarang. Berhenti. Arya, ada yang lain? Sampai barang dikirim. Kalian berdua tidak pergi kemanapun. Itu aturannya. Jadi, apa yang perlu kami lakukan? Katakan saja. Kalian berdua awasi dia. Jangan biarkan dia kabur, dan jangan biarkan dia berteriak dan menarik perhatian. Jika ada kesalahan, kalian berdua mati, dan bonus 8.800 dolar itu, kalian tidak akan mendapat sepeser pun. Baik. Kita celaka, dia benar-benar menugaskan kami menjaganya. Tidak ada seorang pun di sini. Jika Bunga membuat keributan, kami tidak bisa menghadapinya sama sekali. Setelah kejadian tadi, jantungku masih berdebar kencang. Jika penduduk desa tahu, kita mati. Jangan panik. Jika situasi terburuk terjadi, Bunga, kami dulu buta. Kami tidak tahu siapa dirimu, maaf telah menyinggungmu, tolong jadilah orang yang lebih besar, jangan dendam pada kami. Mau apa kau? Semua orang di desa ini kejam, kami hanya siswa biasa, tidak sebanding dengan mereka. Kau putri mereka tak akan berani menghentikanmu. Bawa kami keluar desa. Kami janji, begitu keluar, kami takkan pernah mendekatimu lagi. Kami akan langsung kembali ke sekolah. Kami takkan bilang siapa dirimu, dan kami tidak akan ke polisi. Setelah semua ini, kau masih mau mengancamku? Tidak takut aku suruh mereka membunuhmu? Kami tahu kami salah. Tolong, bantu kami. Kami benar-benar tidak ingin mati di sini. Jangan khawatir. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin ikut keluar. Begitu keluar dari Sungai Angker, kami akan menghilang. Kami tidak akan menghambatmu. Bawa kami sekarang, karena jika mereka kembali, kami selesai. Bagaimana jika aku bilang tidak? Jangan cari-cari masalah. Apa? Kau mau membunuhku? Kau dari desa ini. Pasti kau tahu jalan keluar. Bawa aku keluar desa, sekarang. Jika kau bilang tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Dan memberimu ke anjing liar di gunung belakang. Kamu tahu siapa aku, dan kau masih berani mengancamku? Apa kau tidak takut aku suruh mereka membunuhmu? Kami tidak berharga kok. Cukup untuk menjatuhkanmu bersama kami. Prioritas sekarang adalah keluar dari desa ini. Ibu dan kakek bahkan tidak mengenaliku. Tetap di sini berarti dijual. Jika aku membuat dua hewan ini marah, mereka akan membunuhku di tempat. Kau dengar aku? Bergerak? Atau aku bunuh kau sekarang? Aku tahu jalan tersembunyi. Aku bisa memandu kalian keluar, tapi kau harus menjatuhkan pisaunya. Om Ho, kau tahu yang terbaik untukmu. Aku akan menjatuhkan pisaunya. Tapi jika kau mencoba mengambil jalan memutar atau melakukan sesuatu, aku akan membunuhmu di sini. Hidupmu ada di tangan kami sekarang. Jika kita pergi, lepaskan aku. Berhenti mengulur waktu. Begitu mereka kembali, tidak ada yang bisa pergi. Akulah satu-satunya yang tahu jalan ini. Satu langkah salah, dan kita akan berada di pedalaman. Sekali masuk, kau tidak akan keluar hidup-hidup. Bayu benar-benar mengeluarkan kita. Menyimpannya adalah masalah. Jika dia melaporkan kita, kita tetap mati. Tenang, aku sudah punya rencana. Setelah kita keluar dari pegunungan dan sampai ke kota, kita cari tempat sepi dan bunuh dia, buang dia di jurang. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Kita akan keluar dari pegunungan, menuju kota, cari tempat sepi, bunuh dia, dan buang mayatnya di jurang.
Aku tahu mereka tidak akan meninggalkan korban selamat. Ini jalan paling buruk. Aku bisa kabur lewat sini dan mencari cara untuk bertahan hidup. Kenapa jalan ini begitu terpencil? Apa dia sengaja membawa kita lebih dalam ke pegunungan supaya kita tersesat? Ada yang aneh. Tidak ada satu jiwa pun. Diam, kembali sekarang bunuh diri. Kalau dia coba main curang, pisau ini bukan pajangan. Awasi setiap gerakannya, dan jangan biarkan dia kabur. Kamu tidak membuang pisaunya. Tentu saja tidak. Kenapa aku harus dengar dia? Ada pertigaan di depan. Jalannya bercabang. Kiri adalah jalan pintas langsung ke kota di seberang pegunungan. Tapi ada jebakan dari penduduk di sepanjang jalan. Dan kalian bisa dengan mudah memicunya. Kanan adalah rute lebih panjang, sedikit memutar tapi aman. Kalian pilih yang mana? Dia tidak mencoba menipu kita, kan? Jangan main-main. Kamu pasti berusaha membuat kita memutar. Supaya kamu bisa berteriak minta tolong atau lari. Ambil jalan pintas di kiri. Kamu duluan. Kalau ada jebakan, kamu yang akan menginjaknya duluan. Jangan mendekat. Ada jebakan di depan. Itu dipasang penduduk desa untuk mencegah hewan liar. Menginjaknya dan kakimu akan putus. Berhenti pura-pura. Kamu berusaha menipu kami. Kamu yang lewat duluan. Setelah kita melewati hutan ini, kita akan sampai di kota di seberang pegunungan. Kita sudah melewati semua pos pemeriksaan desa. Ayo. Ayo. Kamu pikir kami akan membiarkanmu keluar hidup-hidup? Kamu akan membunuhku untuk membungkamku? Jalan kecil, kamu seharusnya mati sejak awal. Jika kami tidak mempertahankanmu untuk menunjukkan jalan, kami akan membunuhmu sejak lama. Sekarang kita di ujung jalan. Kamu tidak berguna sekarang. Mati. Ah, lenganku. Jalan kecil, berani melawan. Bayu, bunuh dia sekarang. Kamu mencari masalah. Melawan. Hari ini aku akan membunuhmu. Ah. Tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Jika aku bisa sampai ke pertigaan, aku bisa keluar dari pegunungan. Jangan lari. Jalang. Jika aku bisa sampai ke pertigaan, aku bisa keluar dari pegunungan. Itu ibu dan kakek. Tolong. 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 Kalian berdua mau kabur? Aku bilang jaga mereka. Kau benar-benar bawa mereka ke celah gunung, mau menculik mereka, atau kabur? Dua anak nakal ini menerima suap dan berkhianat pada kita. Lempar mereka ke gunung belakang buat serigala. Biar tidak repot. Jangan pukul kami, Arya. Kami tidak kabur. Kami benar-benar tidak kabur. Kami tidak berani kabur. Tidak kabur? Lalu kenapa, di malam buta, kau bawa mereka ke celah gunung? Kau pikir kami buta? Kenapa kamu datang ke celah gunung? Kira kami buta? Ini salah kami. Pantas mati. Kami sedang menjaganya, tapi kami ketiduran. Kami ketiduran sebentar. Entah bagaimana dia memecahkan kandang dan kabur. Saat kami bangun, dia sudah hilang. Kami ketakutan setengah mati. Kami mengikuti jejaknya sejauh mungkin, dan akhirnya tersusul di sini. Kami hendak menyeretnya kembali dan memohon ampun, saat kami bertemu denganmu. Kami berlumuran lumpur. Dia berlari cepat.
Kami mengerahkan seluruh tenaga untuk menangkapnya. Kalau kami mau kabur, kenapa kami repot-repot mengejarnya? Kami bisa saja langsung kabur sendiri. Kami tidak akan pernah berani main tipu di depanmu. Ya, benar, Arya. Kami benar-benar hanya ketiduran. Kami tahu kehilangan dia berarti hukuman mati. Kami tidak berani kabur. Saat kami mengejarnya, kami berpikir, kalau kami tidak bisa menangkapnya, kami akan mati juga. Kami benar-benar tidak berani kabur. Tolong percayalah pada kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Ini salah kami karena ketiduran. Hukum kami. Marahi kami. Terserah kamu. Asal jangan bunuh kami. Kami akan menyeretnya kembali sekarang juga, dan merantainya. Kami tidak akan pernah ketiduran lagi selama hidup. Tolong beri kami kesempatan lagi. Aku tidak akan berani tidur lagi. Tolong beri kami kesempatan lagi. 2 orang sampah tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani hal kecil. Dan kamu berani tidur? Kalau bukan karena kalian berdua masih berguna, sudah kupatahkan kaki kalian hari ini. Gagal sekali lagi, kalian mati. Sekarang bawa dia kembali, kunci dia di kandang besi, tempatkan 2 orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia kabur lagi. Kau dengar? Cepat seret dia kembali. Jangan ada lagi kesalahan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Arya. Kami tidak akan berani lagi. Bayu, kita celaka. Bahkan jika kita lolos kali ini, mereka tidak akan melepaskan kita. Kau lihat tatapan mata Arya, dia ingin memakan kita hidup-hidup. Apakah mereka akan menjual kita seperti barang juga? Atau membunuh kita dan membuang mayat kita di bukit? Tidak ada gunanya panik sekarang. Mereka tidak akan menyentuh kita untuk sekarang. Lagi pula, mereka masih butuh kita untuk kembali ke sekolah dan menjaga putri. Satu-satunya jalan keluar kita sekarang adalah dengan merayu Ibu Bunga. Jika dia datang, kami akan menyatakan kesetiaan kami. Bilang kami akan mengawasi putri dengan ketat, dan tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Lalu kami akan minta dia mengizinkan kami kembali ke sekolah lebih awal, dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Benar, sanjung dia. Aku lupa tanya sebelumnya, bagaimana lingkungan di Universitas Samudra? Bagus, kampusnya sangat bagus, Ibu, asramanya bersih, dan makanannya lumayan. Ya, Ibu, di sekolah, guru dan teman-teman semuanya baik, jangan khawatir. Aku transfer uang ke Sayang siang ini, biar dia bisa beli makanan enak. Biasanya kalau dia sudah terima uang, dia langsung balas aku. Tapi hari ini, dia belum balas. Mungkin dia sibuk kelas dan tidak lihat HP. Aku akan telepon dia lagi untuk tanya. Tidak ada uang di kartu ini yang tersentuh, mungkin dia lupa password. Ibu menelepon. Siapa yang terus nelpon? Ganggu banget. Ibu nelpon. Mungkin penjual telepon. Ibu nelpon. Kebetulan. Pasti kebetulan. Penjual telepon sialan itu nelpon lagi. Telepon siapa di tasmu? Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Ini telepon Bunga. Ibu, Apakah itu kamu, sayang? Sakit? Ibu, sakit sekali. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak mengenalimu. Apakah itu kamu, sayang? Apakah sakit? Ibu, sakit sekali. Ini semua salah ibu. Semua salah ibu karena tidak mengenalimu. Tidak, bukan begitu. Jalang itu yatim piatu, jelas, bagaimana mungkin dia punya ibu? Kamu pasti salah orang. Kita selesai dengan urusan ini. Lepaskan kami. Sekarang. Mereka melakukan ini padanya. Ibu, sakit. Beraninya kau memukul bungaku. Kamu mencari masalah.
kau akan membayar untuk menyakiti Bunga. Bunga, apa yang terjadi? Mustahil, bukankah kau yatim piatu? Dasar anak tak punya ibu. Siapa yang menyuruhmu berteriak? Oh, Bungaku, ini semua salah Ibu Sari. Ini salahku karena buta. Bagaimana aku tidak bisa mengenali Bungaku? Ini semua salahku. Kau melemparkan dirimu ke batu itu, dan aku masih tidak mengenalimu. Aku bahkan memukulmu. Aku bodoh sekali. Sayang, mereka mengganggumu, kan? Mereka mengikatku dan membungkamku. Dan bilang aku dramatis. Menamparku. Dia benar-benar pikir aku suka dia. Sombong angkuh. Kalau begitu aku akan beli Cantika terbaru. Bagaimana kalau kamu ganti ke kuda terbang? Kukira kamu sahabatku. Tapi kau menipuku dan meremehkanku. Dan kau merayu pacarku. Untuk menjualku demi Cantika. Citra, kau pantas mati. Sayang, ibu akan membalaskan dendammu. Buat jalang ini merasakan kekuatan yang kau gunakan untuk memotong kayu. Tidak, tidak, tolong. Ah, Bunga, ini salahku. Maaf. Beri aku kesempatan lagi, ya. Aku sungguh mencintaimu. Aku hanya tertarik pada jalang itu, dan dia merayuku. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan berubah. omong kosong. Ide ini darimu. Kau bilang pacaran dengannya menjijikan, dan ingin menyembelihnya seperti babi dan menjualnya. Dia bilang pacaran dengannya membuatnya muak setengah mati. Aku benar-benar ingin membantainya seperti babi dan menjualnya. Bunga, bukankah kamu bilang aku sahabatmu? Aku dibodohi oleh brengsek itu. Tolong selamatkan aku. Biarkan aku hidup. Aku akan menjadi budakmu selamanya. Diam, jalang. Kamu merayuku. Aku selalu mencintai Bunga. Ibu, kamu harus percaya padaku. Aku bukan ibumu. Bayu, Bunga memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kau menipunya, mengikatnya, dan menyiksanya. Hari ini aku akan melumpuhkanmu. Arya, kasihanilah. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah mengulanginya. Aku tidak akan pernah mendekati Bunga lagi. Aku akan meminta maaf padanya. Minta maaf. Kerusakan yang kau lakukan pada Bunga tidak bisa diperbaiki hanya dengan minta maaf. Ikuti aturan desa. Jangan bunuh dia. Tapi jangan biarkan dia lepas begitu saja. Buat dia ingat. Apa yang terjadi jika kau macam-macam dengan sayangku? Bunga, Bunga. Bunga, Bunga. Bunga, kamu sudah bangun? Sini, biar aku bantu kamu duduk, pelan-pelan. Bunga, aku ini orang tua bodoh, orang tua bodoh. Maafkan aku, Bunga. Aku buta tidak mengenalimu. Kakek, jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Sama sekali tidak. Mereka menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak bisa memanggilmu lebih awal. Ini bukan salahmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali gembok emas asli yang kuberikan pada cucuku sendiri? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali wajah cucuku sendiri? Sayang, ini semua salahku. Aku tidak mengenalimu lebih awal. Kamu sudah sangat menderita. Seandainya aku sadar lebih awal, kamu tidak perlu mengalami ini. Maafkan aku. Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Sungguh tidak. Itu salah mereka. Dan beratku bertambah. Jadi wajar kakek tidak mengenaliku. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang. Dengan kalian semua di sini, aku tidak takut apapun. Sayang, aku tahu kamu suka belajar, dan kamu suka dunia luar, tapi orang di luar sana terlalu rumit. Kali ini kamu sangat teraniaya, semua karena kamu terlalu naif, terlalu percaya. Tetaplah di desa, dan kami akan menjagamu. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Aku akan memberikan seluruh desa ini sebagai ganti atas kesalahanku. Ya, Bunga, kamu harus dengar kata kakek. Mulai sekarang, tetaplah di desa ini, dan jadilah pemiliknya.
Arya sudah naksir kamu sejak kecil. Dengan dia melindungimu, kami akan tenang. Bunga. Aku. Terserah kamu. Mau kamu suka atau tidak, aku akan selalu melindungimu. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Aku akan tetap seperti dulu, melindungimu seumur hidup. Orang yang paling mencintaiku ada di depanku. Kenapa aku jatuh cinta pada hewan seperti Bayu? Bunga. Bunga. Kamu sangat buta. Tapi aku tidak bisa bilang ya pada Arya. Karena aku tidak bisa tinggal di sini. Maaf. Aku tidak bisa menikah dengan Arya. Baik, baik. Terserah kamu. Oh, nak. Kamu punya sifat ibumu. Keras kepala seperti keledai. Begitu kamu mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menahanmu. Kakek tidak akan menghentikanmu lagi. Aku hanya berharap kamu menjaga dirimu. Hati-hati. Ibu juga tidak akan menghentikanmu. Kalau kamu ingin melihat dunia luar, silakan. Tapi kamu harus menjaga dirimu. Makan tepat waktu, dan telepon rumah tepat waktu. Kalau ada yang mengganggumu, beritahu kami. Saat kamu di luar sana, jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir tentang kami. Aku akan merawat Ibu Wati dan kakek. Terima kasih, Arya. Saya akan merawat Ibu Wati dan kakek dengan baik. Terima kasih, Arya. Bunga, aku mohon padamu. Biarkan kami pergi. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami seharusnya tidak berbohong padamu. Kami seharusnya tidak memperlakukanmu dengan buruk. Mohon berbelas kasihan. Di depan keluargamu, katakan hal baik tentang kami. Beri kami jalan keluar, ya? Ya, Bunga, kami minta maaf. Kami benar-benar bodoh. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan kami sekali ini saja. Biarkan kami pergi. Mulai sekarang, kami akan baik. Kami tidak akan pernah berbuat jahat lagi. Tolong. Melindungimu? Kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Lihatlah dirimu sendiri dengan baik. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari kecil dari Citra. Pecundang miskin. Kamu pikir aku ingin berteman denganmu? Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Mencuci 2 kaosmu di asrama setiap hari. Baumu benar-benar menjijikkan. Oh, omong-omong, kaos kakiku adalah Valeriana. Kamu harus membayarnya. Tidak mungkin. Kamu telah melakukan banyak hal buruk. Kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Kau akan membayar atas perbuatanmu. Dan hadapi konsekuensinya. Bunga, dasar jalang. Kau akan mati dengan mengenaskan. Kami sudah memohon padamu. Tapi kau masih ngotot. Ya, Bunga, dasar jalang. Kau pikir kau siapa? Suatu hari, seluruh keluargamu akan ditangkap. Kau akan berakhir seperti kami. Kau akan mendapatkan yang kau pantas. Aku akan mendapatkan yang pantas untukku. Tapi tidak sekarang. Ibu, ayah. Aku akan membalaskan dendam kalian. Kakek, kau biarkan Bunga pergi begitu saja? Aku diam-diam menyuruh seseorang memasang pelacak dan kamera padanya. Kau tidak takut dia tidak akan kembali? Dia tidak bisa lepas dari genggaman kita. Lagi pula, aku bilang padanya, jika dia tidak lulus dan kembali dalam 2 tahun, aku akan menjemputnya sendiri. Ketika boneka memiliki pikirannya sendiri, ia harus dihancurkan. Bunga, jika kau tahu bahwa orang-orang yang sepertinya mencintaimu, sebenarnya adalah musuh yang membunuh keluargamu, dan membesarkanmu sebagai boneka untuk dijadikan kambing hitam, maka, apakah kau masih akan setenang itu? Pak Polisi, saya ingin melaporkan kejahatan. Saya melaporkan Sungai Angker. Seseorang di sana terlibat dalam pembunuhan. Saya punya bukti. Saya ingin melaporkan Sungai Angker. Seseorang di sana diduga melakukan pembunuhan. Saya punya bukti. Nona, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Siapa nama Anda? Saya Bunga. Sungai Angker terletak jauh di pegunungan sebelah barat kabupaten. Saya bisa menunjukkan lokasi tepatnya. Ini foto-foto yang saya ambil diam-diam di desa. Bukti kuat.
Bunga. Terima kasih atas buktinya. Ini sangat penting untuk mengungkap kasus perdagangan orang di Sungai Angker. Tenang saja. Kami akan menangani ini dengan serius, segera melancarkan operasi, dan membersihkan sarang kriminal ini. Kapten Budi. Medan Sungai Angker rumit, dan penduduk desa biasanya bersatu. Dan mereka mungkin punya senjata, jika kita memaksa masuk, kita tidak hanya akan membuat mereka waspada, tetapi juga berisiko korban jiwa. Saya sudah mempertimbangkannya. Jangan khawatir. Kami punya polisi menyamar di Sungai Angker, orang kita sendiri, yang sudah menyamar bertahun-tahun, dia tahu medannya, personel, dan pengaturan keamanan secara mendetail. Pak, Anda bilang Anda punya polisi menyamar di Sungai Angker. Siapa itu? Saya sudah lama di desa, bagaimana saya tidak menyadarinya sama sekali? Identitas polisi menyamar harus dirahasiakan, demi keselamatannya. Identitas polisi menyamar harus dijaga kerahasiaannya secara ketat, demi keselamatannya. Ini aku. Rencana bisa dijalankan. Kami semua siap dari pihak kami. Kamu bersiap di pihakmu. Tetap aman. Dan tunggu sinyal kami. Siap? Suara itu terdengar persis seperti Arya. Mungkinkah orang yang selalu melindungiku? Aryaku yang lembut dan perhatian. Benar-benar seorang polisi menyamar? Semuanya siap dari sisiku. Aku sudah memastikan lokasi pasti para tahanan dan mengetahui jadwal shift mereka. Jadi aku akan pastikan untuk berkoordinasi dengan operasi dan tidak membuat kesalahan. Begitu kita sampai di Sungai Angker, kamu akan tahu siapa polisi menyamar itu. Sekarang, kami butuh kerjasamamu. Untuk mengenal desa ini, mengidentifikasi orang-orang di foto, dan memastikan operasi berjalan lancar. Jika Arya benar-benar polisi menyamar, maka semua kebaikannya padaku. Apakah semuanya palsu? Gerak. Tunggu, dia adalah orang paling kejam di Sungai Angker. Kapten Budi, semuanya berjalan lancar, dan orang-orang terkait sudah diamankan. Baik, para tersangka sudah ditahan. Arya, benar-benar kamu. Jadi kamu benar-benar polisi menyamar. Jangan khawatir soal itu sekarang. Selesaikan operasinya dulu. Tangkap para penjahat. Kalian berdua bisa bicara nanti. Sayang, aku minta maaf. Setelah operasi selesai, aku akan cerita semuanya. Untuk sekarang, percayalah padaku dan Kapten Budi, kita akan benar-benar menghancurkan sarang ini. Tempat yang kutinggali selama lebih dari 10 tahun, tempat yang penuh ketakutan, akhirnya akan dihancurkan hari ini. Sayang, bagaimana bisa kau membawa orang-orang ini ke sini? Apa yang ingin kau lakukan? Sayang, apa kau gila? Siapa mereka ini? Bunga, katakan pada mereka, suruh mereka pergi sekarang, atau kakek dan ibu akan celaka. Apa kau lupa betapa baiknya kami padamu? Apa kau lupa bahwa kami keluargamu? Kakek dan ibu sudah habis. Kamu lupa betapa baiknya kami padamu? Kamu lupa kami adalah keluargamu. Bunga, kau orang tak tahu berterima kasih. Kami sangat baik padamu. Kami memperlakukanmu seperti harta, menyayangi dan melindungimu. Dan kau benar-benar membawa polisi untuk menangkap kami? Kau lupa siapa yang membesarkanmu? Kau bajingan tak tahu berterima kasih. Ya, sayang. Kami sangat baik padamu. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Kami adalah keluargamu.
Kenapa kau begitu tidak berperasaan? Kau orang tak tahu, berterima kasih. Kau akan mati mengenaskan. Kau akan mati mengenaskan. Hentikan aktingmu. Kebaikanmu tidak pernah tulus. Kau hanya menggunakannya sebagai pion. Dia hanyalah kambing hitam masa depanmu. Sejak awal, aku selalu tahu mereka bukan keluargamu. Mereka adalah musuhmu. Mereka membunuh orang tuamu. Mereka membunuh semua orang di desa. Mereka membunuh orang tua kandungmu. Membunuh semua orang di desa. Omong kosong. Mana mungkin kami menjadikannya kambing hitam? Kenapa kami harus menyakitinya? Arya, pengkhianat. Kau mengkhianati kami. Bekerja sama dengan polisi. Kau akan mati mengenaskan. Ya, kau bohong. Sayang adalah anak kandung kami. Kami membesarkannya sendiri. Mana mungkin kami menjadikannya kambing hitam. Berhenti mencoba memecah belah kami. Sayang, jangan percaya padanya. Kami benar-benar peduli padamu. Aku tidak berbohong padamu. Semuanya benar. Lebih dari 10 tahun lalu, orang tua kandungmu membawamu melewati pegunungan ini, dan mereka ditangkap. Mereka membunuh orang tua kandungmu dan menjual mereka, dan menyimpanmu. Alasan mereka tidak menjualmu, bukan karena mereka peduli padamu, atau menganggapmu keluarga, tapi karena mereka pikir, anak dengan amnesia sepertimu, tidak mengancam mereka. Mereka membesarkanmu, supaya saat kejahatan mereka terbongkar, mereka bisa menimpakan semua kesalahan padamu. Menjadikanmu kambing hitam mereka. Mereka baik padamu, hanya untuk mengendalikanmu, supaya nanti kamu rela menanggung semuanya untuk mereka. Kau masih sangat kecil waktu itu. Kau melihat semua ini dengan matamu sendiri. Kau sangat ketakutan hingga demam tinggi. Setelah demamnya turun, kau mengalami amnesia. Kau tidak ingat orang tua kandungmu, atau apa yang terjadi saat itu? Aku sudah tahu sejak lama. Pada hari aku berusia 18 tahun, saat kau membunuh pria itu, ingatanku kembali. Ingatanmu kembali? Ya, Aku akan melaporkanmu ke polisi. Ah, Bunga. Siapapun yang macam-macam denganmu. Ini ganjarannya. Bunga, ingat ini. Dia mati karena kamu. Ingat, ini bau uang. kalian setan keji yang pantas mati. Ya. Lalu kenapa kalau kami begitu? Jika gadis ini tidak amnesia, kami sudah lama menjualnya. Kami membesarkannya lebih dari 10 tahun, hanya untuk menjadikannya kambing hitam kami. Tidak pernah terpikir, pada akhirnya, kami akan dihancurkan olehmu, pengkhianat, dan dia, orang tak tahu berterima kasih, yang bekerja sama, bawa mereka pergi. Bunga, dasar orang tak tahu berterima kasih. Bahkan sebagai hantu, kami tidak akan pernah melepaskanmu. Orang tak tahu berterima kasih. Bahkan sebagai hantu, kami tidak akan pernah melepaskanmu. Bunga, jangan gugup. Kami hanya ingin kamu menceritakan semua yang kamu tahu tentang Sungai Angker, semuanya, termasuk Bayu, Citra, dan bagaimana mereka menyiksamu.
Juga tentang penduduk desa lainnya, kondisi mereka, semakin detail, semakin baik. Orang-orang di desa bersikap baik padaku di permukaan, tapi sebenarnya mereka hanya memanfaatkanku sebagai kambing hitam. Mereka membesarkanku hanya untuk mencuci uang haram melaluiku, jadi aku yang akan menanggung akibatnya nanti, menanggung semua kesalahan. Mereka sangat kejam. Mereka pantas mati. Sayang, jangan takut. Semuanya sudah berakhir. Kami akan mengusut tuntas. Bagi mereka yang dipaksa dan tidak ikut dalam perdagangan orang, dan tidak menyakiti orang lain, kami akan bersikap lunak, atau bahkan membebaskan mereka. Kami hanya akan menghukum para penjahat yang benar-benar pantas dihukum. Kenapa kamu menyamar di Sungai Angker? Apakah kamu, dari awal, tahu tentang latar belakangku? Aku menyamar di Sungai Angker, untuk menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan sarang ini sepenuhnya. Saat aku tiba di desa, kamu sudah kehilangan ingatan, kamu mengira aku dan orang-orang itu sebagai keluarga kandungmu. Saat aku melihatmu, hatiku hancur untukmu. Kamu masih sangat muda, dan tidak tahu latar belakangmu sendiri. Lalu, apakah semua kebaikanmu padaku selama ini nyata? Kamu melindungiku, menyayangiku, dan membalasku. Apakah semua itu nyata? Bukan karena misi, bukan karena kamu harus menjagaku tetap tenang, tapi dari hati, kan? Awalnya, aku berusaha mendapatkan kepercayaan mereka, untuk menyamar lebih dalam, dan mengumpulkan bukti. Tapi kemudian, aku sadar, aku benar-benar menyukaimu. Aku sangat peduli padamu. Kebaikanku padamu bukan lagi karena misi, tapi dari hatiku. Bunga. Aku mencintaimu. Nikahi aku. Aku akan memberimu kehidupan yang bahagia dan stabil.